Ada yang apa istilahnya adaptasi karakter yang tadi pembentukan lingkungan, kemudian nah, Stephen ini sebetulnya sebuah konsep pemetaan kecerdasan seseorang, ya, dalam 5 jenis kecerdasan, yaitu yang pertama adalah sensing, kedua thinking, ketiga intuiting, keempat feeling, kelima insting. Nah, dari 5 jenis mesin kecerdasan, kalau istilah kami itu mesin kecerdasan, ya. Kemudian itu diakronimkan, disingkat, diambil yang depannya aja. Sensing menjadi S, thinking menjadi T, intuiting menjadi I, feeling menjadi F, insting menjadi IN. Ketika digabung menjadi Stephen. Okay. Jadi Stephen itu sebetulnya nama dari 5 jenis mesin kecerdasan kita, gitu. Dan setiap orang memiliki kelima itu, gitu. Jadi 5 jenis mesin kecerdasan itu punya. Cuman ada satu yang paling dominan di antara 5 mesin kecerdasan itu. Kita apa yang dominan, gitu. Nah, setiap kita pasti ada yang dominan. Jadi yang pertama, kita pasti punya 5 jenis mesin kecerdasan itu. Yang kedua, di antara 5 ini ada satu yang paling dominan, dan itu menjadi kekuatan kita. Jadi kita hebatnya di situ, gitu ya. Misalkan kita orang thinking, gitu ya. Nah, orang thinking kekuatannya di mana? Maka orang thinking kekuatannya ada di logika. Sehingga orang-orang thinking itu logikanya cukup kuat sekali, cukup hebat sekali. Sehingga istilahnya itu bisa kita bilang kayak gini, thinking itu terlahir sudah pandai, gitu. Jadi kita akan menemukan anak-anak kita, orang-orang di sekitar kita, termasuk di keluarga kita, orang-orang yang cara berpikirnya kausalitas, gitu. Sebab akibat, kemudian orang ini kritis, gitu. Apapun ditanya, gitu ya. Mau makan, ya, lauknya apa, ditanyain dulu, ininya, wow, kritis banget ya, detail sekali, gitu. Udah jelas, masih ada lagi yang ditanyain, gitu. Kenapa sih kok kerupuk itu kayak gini? Saya kayak gitu ya. Nah, ini kemampuan berpikir dan kekuatan berpikirnya orang tinggi memang seperti itu. Dan itu merupakan bawaan lahir yang sifatnya genetik, bukan heredity. Kalau genetik itu sudah given, faktor given. Jadi seorang udah dikasih kekuatan, kecerdasan seperti itu, gitu. Nah, kalau heredity itu faktor turunan, gitu. Misalnya kayak golongan darah itu kan faktor heredity, ya. Misalnya orang tuanya O, anaknya O, gitu. Nah, kita lanjutkan dengan kecerdasan tadi, bahwa ketika kecerdasan itu sudah menjadi kekuatan dan itu mempengaruhi, ya, sistem kerja otak kita, dan akhirnya mampu mengendalikan sel-sel saraf dalam tubuh kita. Dan disitulah nanti kepribadian harian kita itu terbentuk oleh bagaimana sistem kerja otak itu. Sehingga kita memiliki kepribadian sebagaimana sesuai dengan mesin kecerdasan kita, gitu. Misalnya nanti kita akan temukan orang-orang yang dengan kepribadian sensing, misalnya, ya. Maka kepribadian sensing ini bagaimana, gitu. Orang-orang sensing misalnya dia kalau lebih suka hal teknis, ya, gitu. Terus dia akan melakukan sesuatu kalau ada instruksi. Kita tidak bisa menunggu dia untuk berinisiatif lah. Kita lebih banyak harus memerankan diri, ya, untuk memberikan instruksi, memberikan contoh, gitu. Orang-orang sensing itu kalau tidak dikasih instruksi, tidak dikasih contoh, bisa bergerak namun cenderung lama atau kesulitan ini dan seterusnya, gitu. Kasarnya gak diduduk gak bunyi. Harus dipukul dulu baru. Betul. Jadi itu kepribadian. Ada orang dengan kepribadian feeling. Nah, kepribadian feeling itu adalah orang-orang yang kepribadiannya dalam kasarnya lebih mengedepankan perasaan. Lebih mengedepankan perasaan dalam hal apa? Banyak hal sikap keseharian. Mau ngomong ke seseorang, ngucapin sesuatu misalnya,
dia akan pertimbangkan, pikirkan, masa. Apakah orang ini nanti misalnya saya bilang tersinggung atau enggak? Kalau tersinggung bagaimana? Kalau enggak tersinggung bagaimana? Jadi dia yang diukur adalah perasaan. Oke, jadi jangka panjangnya yang Betul. Belum apa-apa udah mikir nantinya gitu. Iya, jadi dia sangat memperhatikan perasaan dirinya sendiri atau perasaan orang lain. Oke. Jadi ada sisi simpatik dan empatiknya itu juga ada dalam sisi orang feeling. Jadi intinya orang feeling itu lebih mengedepankan perasaan dalam kehidupannya, hingga mendorong kepribadian seperti ini cenderung ingin populis gitu. Jadi bertindak ini nanti menurut orang lain bagaimana, pakai baju ini menurut orang lain bagaimana, serba memperhatikan publik gitu ya. Jadi orang-orang ini populis akhirnya gitu. Dan secara chemistry memang orang-orang feeling itu terbentuk menjadi pribadi yang populis ya. Itu didorong oleh kemampuan komunikasi mereka yang mengedepankan perasaan. Jadi kalau ketemu orang baru itu lebih cepat care ya. Beda dengan orang yang orang thinking memiliki kepribadian yang bukan tidak care sama sekali tapi kurang care. Jadi kalau ada orang baru, ini sampel sederhananya. Orang feeling ketika ketemu orang baru itu cenderung seolah-olah sudah kenal lama gitu. Jadi kenal orang baru seperti kenal orang lama. Beda dengan orang thinking, malah kebalik. Kadang-kadang dengan orang lama seolah-olah orang baru. Jadi itu kepribadian dari seseorang itu berbeda gitu. Nah, disinilah pembentukan seseorang atau orang diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah dengan 5 jenis mesin kecerdasan dan 9 kepribadian. Dan kita memiliki 1 di antara 5 itu, 1 di antara 9 itu. Nah, itu disebutnya Stephen. Jadi Stephen itu tidak hanya sekedar tes sidik jari. Karena saat ini sedang dikembangkannya sebuah riset yang nantinya untuk mengenal kecerdasan seseorang, mengenal kepribadian seseorang itu menggunakan DNA. Bisa tes dari kornea gitu. Jadi itu Stephen bisa ke sana gitu. Tapi artinya Stephen adalah konsep pemetaan kecerdasan dan kepribadian seseorang sesuai dengan genetiknya. Memang penciptaannya kayak gitu. Untuk mengetahui mesin kecerdasan kita. Baik kita maupun siapapun ya di dalam kehidupan kita itu tidak terlepas dari membutuhkan Stephen. Karena Stephen akan menjawab berbagai hal bidang kehidupan dalam diri kita dan orang-orang sekitar kita. Contoh diri kita sendiri. Usianya berapa? Misalnya kayak kita ya udah dewasa gini. Pertanyaan yang pertama, ketika kita berumah tangga, yang pertama kenali diri kita sendiri terlebih dahulu. Kemudian kenali pasangan kita. Jadi kalau kita saling memahami soal kepribadian satu sama lain, maka sangat minim miskomunikasi dengan pasangan. Betul. Ya. Karena biasanya perselisihan itu terjadi karena miskomunikasi tadi. Betul, iya. Kalau mungkin dalam teori Pasutri ya, ada 4K. K yang pertama adalah komitmen, K yang kedua adalah kasur, K yang selanjutnya adalah komunikasi. Banyak perceraian atau perselisihan dalam rumah tangga itu diakibatkan oleh komunikasi. Dan itu bermula dari kurang memahaminya satu sama lain. Contoh nih, apakah misalnya seorang istri masak mungkin terlalu banyak garam, hanya kayak terlalu asin gitu ya, secara otomatis ditegur akan marah? Tidak semua. Bahkan ada pasangan ya, ada istri yang kalau asin bilang aja asin, nggak usah basa-basi pakai analogi, metafora, hiperbola, waduh. Harus muter-muter ngomongnya langsung. Kan gitu kan. Nah,
ketika kita sudah memahami pasangan kita, ngapain kita harus bla bla ini dan seterusnya gitu. Ada pasangan yang memang sangat mengedepankan sisi emosional, sisi perasaan, sehingga pasangan ini istilahnya dia jangan dimarahin gitu. Jadi dia jangan terlalu banyak dibentak, tapi lebih banyak istilahnya dikasih gambaran pemahaman dari hati ke hati dengan sentuhan emosionalnya gitu. Nah, itu bagi kita yang pasangan gitu. Kemudian kita sebagai orang tua punya anak. Pertama, kita kenal nggak diri kita sendiri. Kedua, kita memahami nggak anak kita. Banyak orang tua yang dalam kesehariannya membanding-bandingkan anaknya satu sama lain. Kamu tidak seperti kakak kamu ini dan seterusnya kayak gitu. Oh, salah. Itu bukan cara yang bagus ya dalam pola parenting kita. Jadi anak-anak itu sebetulnya sudah terlahir dengan kepribadian masing-masing. Anak pertama, anak kedua dan seterusnya mereka sudah memiliki kepribadian bawaan lahirnya. Apa tugas orang tua? Yang pertama, kenali dulu kepribadian dia. Kalau dia anak thinking, mungkin memiliki kelebihan, bukan mungkin ya, tapi ketika dia anak thinking, Allah sudah memberikan kelebihan pada diri dia, yaitu kemampuan pintarnya. Jadi dia hebat dalam ilmu matematika, sains dan sebagainya. Dia sudah hebat. Nah, kalau anak yang kedua feeling, jangan dibandingkan, karena anak feeling, maaf ya, ada sisi kelemahannya. Yang pertama adalah feeling itu malas mikir. Dia butuh cara instan. Jadi kalau disuguhin atau dikasih beban-beban pikiran yang berat itu bagi orang feeling, dia mending kabur aja sudah gitu. Tapi kalau suruh nyanyi bisa sehari semalam kuat. Oh, cerita dan sebagainya gitu. Nah, kita nggak bisa membandingkan itu gitu. Kalau yang thinking mungkin dia akan terbentuk menjadi pribadi yang mandiri, cepat sekali mandiri. Tapi feeling memang ada sisi dia memanjakan, minta dimanjakan. Jadi itu perbedaannya gitu. Jadi perhatiannya harus lebih gitu kepada anak-anak yang feeling. Gitu. Nah, itulah kepribadian yang berbeda satu sama lain. Jadi anak-anak kita itu seperti itu. Bahkan sampai nanti akhirnya ketika anak-anak ini sudah masuk sekolah, maksudnya sudah di jenjang usia sekolah, yang harus kita lakukan adalah sesuaikan cara belajar mereka dengan istilahnya kepribadian atau kecerdasan dia. Ada anak-anak yang bagus dia belajarnya itu dengan suasana yang sangat tenang, yaitu feeling. Thinking. Orang-orang thinking itu kalau suasananya berisik gitu ya, dia belajar kesulitan, masukkan informasi dalam otaknya itu kesulitan. Berbeda dengan orang feeling, semakin tenang semakin bingung dia belajarnya. Berarti butuh seseorang gitu, butuh sosok, butuh guru, butuh mentor, butuh misalnya guru privatnya gitu, atau guru pembimbing buat dia. Disitulah akhirnya belajarnya itu dapat. Tapi kalau orang-orang thinking, semakin ramai semakin nggak nyaman, semakin dia tidak dapat apa yang dia pelajari. Perbedaannya di situ gitu lah. Nah, ada lagi orang-orang yang intuiting gitu ya. Orang intuiting itu mereka butuh kebebasan gitu. Sehingga kalau belajar pun bagi orang-orang intuiting nggak bisa dibatasin harus duduk di meja begitu ya, duduk tenang gitu, nggak bisa ya. Karena sebagian anak-anak intuiting lebih memilih belajar di luar ruangan atau bahkan di lantai, di kursi, di meja ruang tamu gitu. Nah, dengan kebebasan itu sebetulnya membuka ya kreativitas ya, inovasi yang lahir dari otaknya. Jadi orang intuiting itu semakin dibatasin, dia semakin tidak nyaman dan semakin membuat dia merasa tidak keluar ya. Kayak tertekan. Iya, betul gitu. Nah, berbeda juga dengan anak sensing. Anak sensing itu malah dia lebih bagus ketika
disediakan meja untuk dia bisa tenang belajar, fasilitasnya ada semua gitu ya. Rapi, lengkap. Jadi rapi, lengkap, itu sensing banget lah. Tapi Jadi Mas, kira-kira kalau memang sudah diketahui ya mesin kecerdasan kita yang dominan di mana gitu ya, itu bisa nggak sih kemudian nanti dirubah gitu? Dirubah gitu ya. Oke. Ini yang perlu kita pahami bersama, bahwa konsep kepribadian, kalau ada orang yang menyebutkan apakah kepribadian itu berubah gitu. Jadi konsep kepribadian itu sebetulnya dibentuk ya. Jadi istilahnya karakter. Kondisi kita hari ini kan sudah menjadi karakter ya. Karakter itu dibentuk dari 3 komponen ya. Yang pertama adalah kecenderungan dasar ya, atau apa istilahnya ini disebut sebagai kepribadian genetik yang Stephen ya, yang Stephen tadi. Kemudian ada yang adaptasi karakter. Jadi dibentuk kita itu oleh adaptasi karakter. Mungkin juga karena pembentukan keluarga, pendidikan dan sebagainya. Jadi itu yang adaptasi karakter istilahnya gitu, yang akan mempengaruhi kita. Betul. Yang ketiga itu konsep diri. Kita bersikapnya bagaimana. Nah, yang tidak berubah adalah kepribadian yang merupakan kecenderungan dasar. Hasil tes Stephen tadi bahwa kita memiliki kepribadian genetik. Kepribadian genetik ini tidak berubah. Ya. Cuman hanya dipengaruhi sedikit aja gitu. Misal anak-anak yang feeling, kepribadiannya apa? Dia menjaga perasaan orang lain gitu. Beda dengan thinking yang kurang peka dan kurang memahami perasaan orang lain misalnya. Maka orang-orang feeling dengan kepribadian seperti itu, ya udah sampai kapanpun dia akan tetap menjaga bagaimana perasaan orang lain. Kalaupun ada orang thinking tidak mampu menjaga perasaan orang lain, itu kalau boleh dibilang adalah orang feeling pada level masih personality, ya, masih level dasar, gitu. Atau dia feeling yang terkontaminasi thinking mungkin gitu ya. Jadi bedanya di situ gitu ya. Nah, jadi kepribadian kalau yang hasil tes Stephen itu tidak berubah Dan tidak bisa dirubah. Tidak bisa dirubah, hanya bisa diminimalisir aja, gitu. Karena itu udah melekat ya, menjadi sifat dasar ya. Jadi sifat dasar kita adalah itu gitu. Nah, jadi itu kecenderungan dasar. Kemudian kalau yang adaptasi karakter tadi sudah ya, karena pembentukan lingkungan, keluarga, mungkin lingkungan sosial, atau karena faktor pendidikan misalnya kayak gitu. Terus tambah lagi ada yang konsep diri. Konsep diri itu sikap kita. Misal kita ini kesulitan ya memulai sesuatu, atau kita kesulitan untuk memulai komunikasi dengan orang baru. Nah, di sini konsep diri yang berfungsi gitu. Ini kan karena kepribadian kita sudah kesulitan memulai sesuatu atau memulai komunikasi dengan orang lain, maka konsep diri yang berfungsi sudah. Masa sih aku begini terus gitu ya? Masa gue harus kayak gini terus sih? Misalnya kayak gitu ya. Masa gue ini kok kayak nggak mau kenal orang baru deh, misalnya kayak gitu. Nah, berarti aku harus bagaimana? Nah, ini konsep diri. Apa yang harus aku lakukan? Aku harus belajar apa gitu. Nah, dari sinilah konsep diri berfungsi. Jadi 3 hal, 1 kecenderungan dasar. Kita bisa disebut sebagai apa ya? Kepribadian genetik. Kepribadian asli kita. Kemudian ada yang apa istilahnya adaptasi karakter. Yang tadi pembentukan lingkungan, kemudian mungkin pengaruh keluarga, pengaruh lingkungan sosial, pengaruh pendidikan gitu. Yang ketiga adalah konsep diri. Nah, konsep diri ini berkaitan dengan sikap kita, tindakan kita, atau istilahnya reaksi kita gitu, untuk menyikapi karakter kita yang hari ini. Gitu. Itulah yang menjadikan
bahwa karakter itu bisa berubah, kepribadian sebetulnya tidak bisa berubah. Oke. Sangat sedikit ya. Mungkin tadi nyambung sedikit tentang bahwa kepribadian itu ternyata nggak bisa dirubah ya Mas. Nggak bisa dirubah, ya. Karena faktor genetik ya, Iya. bawaan lahir. Oke. Jadi kalau udah seorang thinking, jangan berharap Anda keahliannya di bidang seni mungkin ya Mas ya. Betul. Karena bukan areanya gitu. Kalau bidang IT jagonya gitu. Oke. Hitung-menghitung apa gitu bagus betul. gitu ya. Tapi kalau untuk yang seni-seni kayaknya enggak gitu ya. Tapi cenderung seninya kaku nanti akhirnya. gitu. Gitu. Jadi ini faktor artnya kurang. Jadi unsur-unsur artnya, unsur seninya kurang. Jadi lebih apa ya, polanya itu terstruktur gitu. Jadi istilahnya memang ada penempatan masing-masing lah kayak gitu ya. Ya mungkin kita saranin tipe-tipe seperti thinking atau bahkan sensing pun kita lebih arahkan ke lukisan yang non abstrak ya. Jadi kalau orang intuiting memang orang abstrak ya. Mereka butuh mengeksplor diri dengan luas kayak gitu. Jadi sampai jenis mainan pun untuk anak-anak kita memang berbeda juga gitu. Itu dipengaruhi faktor pertama adalah faktor gender ya. Mainan itu sesuaikan dengan jenis kelaminnya gitu, pria atau wanita ya. Jadi yang cewek sama cowok, anak-anak cewek, anak-anak cowok bedakan. Karena itu membentuk ya. Contoh sederhana begini, ada anak feeling, dia feeling bermesin kecerdasan, anak cowok feeling misalnya gitu. Terus kemudian dia lebih didekatkan ke mainan-mainan yang nuansanya cewek. Karena kecenderungannya orang feeling itu lebih ke feminismenya. Kayak perasaan. Iya. Jadi kalau ada anak cowok dikasih mainan kayak gitu, bertipe mesin kecerdasan feeling, maka potensi melambainya itu cukup tinggi. Yaitu 65%. Lebih bahaya nanti kalau seandainya dia dewasa terus melambai-lambai gitu, cowok melambai. Ini maka pentingnya untuk mengetahui dari anak-anak juga itu ya. Betul supaya sekali. nanti kedepannya anak ini bisa benar-benar terarah sesuai dengan potensi yang ada. Betul, baik urusan membangunkan tidur dari mereka gitu ya. Karena setiap bangun itu tidak semua langsung ke alfa. Ada yang di gelombang beta dulu, ada gelombang beta dulu gitu. Maka kita membangunkan bagaimana? Karena anak yang dibangunkan pagi hari dengan emosi negatif, bawaannya seharian emosi terus gitu. Nah ini mempengaruhi ya, mempengaruhi kepribadian dia, keseharian dia, juga termasuk mempengaruhi bagaimana belajar dia. Kalau udah emosinya negatif, pasti belajarnya tidak maksimal kan gitu. Terus kemudian sekolah buat dia, belajarnya itu yang paling bagus bagaimana? Dia butuh temen gitu ya. Dia butuh banyak diskusi, atau dia lebih banyak dikasih tugas gitu. Setiap orang berbeda. Jadi intinya setiap dari kita, termasuk anak-anak kita ataupun siapapun dari bagian kehidupan kita, bahwa terlahir dengan mesin kecerdasan masing-masing. Ya. Ada kekurangan kelebihan. Betul, sudah dalam paket kekuatan dan kelemahan. Sudah memiliki kepribadian masing-masing. Tugas kita adalah kenali dulu apa tipe kita, kemudian ya maksimalkan apa yang kita miliki, maksimalkan apa yang menjadi kekuatan kita. Ya, jangan kita mengeneralkan anak-anak kita dalam keseharian. Semua anak disikapi seperti itu. Kita meminta anak-anak berperilaku seperti ini semua. Mainannya harus sama, serba sama. Ya, adil itu tidak harus sama, gitu. Sehingga tidak bisa kita generalkan. Semua anak-anak kita nggak bisa. Orang-orang di tempat kerja kita juga begitu. Setiap orang memiliki kekuatan masing-masing. Tinggal mau kita tempatkan bagaimana, kita maksimalkan, kita meng-hire mereka seperti apa. Dan yang terakhir bahwa
jangan memaksakan lomba terbang antara burung dengan ikan. Karena pasti burung yang menang dan ikan yang kalah. Iya, betul. Sebaliknya jangan memaksakan lomba berenang ikan dan burung. Karena yang pasti burung kalah dan ikan yang menang. Oke. Apalagi kalau Tropical vibes are taking